Fondasi berusia ribuan tahun, piramida misterius di tanah Sunda yang menggugat sejarah dunia. Hai, sahabat satu pesan, jangan lupa kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Di sebuah bukit terpencil di Cianjur, Jawa Barat, terhampar sebuah situs kuno. Selama bertahun-tahun, ia hanya dianggap sebagai tumpukan bebatuan dari masa prasejarah tempat yang dikeramatkan, dihuni oleh energi leluhur, dan diselimuti kabut sunyi. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Gunung Padang. Namun, siapa sangka bahwa di balik keheningan itu, tersimpan sebuah rahasia arkeologis yang tak hanya mengguncang dunia ilmiah Indonesia, tetapi juga mengusik fondasi sejarah peradaban global. Bayangkan sebuah struktur buatan manusia yang umurnya mencapai 24.000 tahun. Ini bukan Mesir. Ini bukan Stonehenge. Ini bukan peradaban Sumeria. Ini jauh lebih tua dari segala sesuatu yang selama ini kita yakini sebagai awal peradaban. Penemuan ini seolah mengklaim bahwa ribuan tahun sebelum kita tahu cara menulis, cara bertani, atau cara membuat roda, sudah ada peradaban maju di Nusantara yang mampu memindahkan dan menyusun batu-batu raksasa. Apakah Gunung Padang benar-benar peninggalan manusia yang hidup ribuan tahun sebelum sejarah resmi dimulai? Ataukah ini hanyalah kesalahpahaman geologi yang dibungkus oleh semangat nasionalisme dan teori konspirasi? Siapkan diri Anda, karena kita akan membongkar lapisan demi lapisan misteri ini. Sejarah yang kita tahu selama ini mungkin adalah kebohongan besar. Gunung Padang secara langsung menantang kronologi waktu yang diterima secara global. Jika klaim usianya benar, maka pusat peradaban manusia tertua di dunia bukan berada di Mesopotamia atau Afrika, melainkan di Indonesia, memaksa kita untuk menulis ulang seluruh buku sejarah peradaban. Kita akan meneliti klaim kontroversial dari tim peneliti geologi, menganalisis bukti hasil pemindaian bawah tanah, khususnya indikasi adanya rongga atau bilik tersembunyi, serta mengupas konflik sengit antara kalangan geolog pendukung dan arkeolog konvensional. Dengan membedah metode ilmiah modern yang digunakan, seperti geolistrik, georadar, dan analisis karbon. Meninjau implikasi filosofis tentang identitas pembangun yang tak tercatat, dan menempatkan Gunung Padang dalam konteks hipotesis bencana air bah besar di akhir zaman es. Awal kontroversi dan klaim usia yang menggugat. Pada tahun 2011, Gunung Padang kembali menjadi sorotan nasional. Bukan karena daya tarik mistisnya, melainkan karena laporan ilmiah yang muncul dari hasil penelitian tim terpadu bentukan pemerintah, dipimpin oleh seorang geolog senior bernama Dr. Danny Hilman Natawijaya. Dr. Danny, seorang ilmuwan yang dikenal dalam bidang tektonik dan gempa bumi, dengan berani mengklaim bahwa struktur di bawah situs megalitik Gunung Padang bukanlah sekadar bukit alami, melainkan sebuah bangunan raksasa yang dikonstruksi oleh tangan manusia purba. Ia menyebut struktur ini jauh lebih tua dari peradaban manapun yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Tim ini menggunakan teknologi canggih seperti geolistrik, georadar, dan pengeboran inti tanah. Dalam serangkaian pengeboran yang sistematis, mereka menemukan bahwa batu-batu yang tertanam di dalam tubuh bukit memiliki pola struktur yang tidak biasa. Batu-batu tersebut tersusun dalam pola geometris dan berorientasi pada arah tertentu, sebuah susunan yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh proses geologi alami. Menurut Dr. Danny Hilman, susunan ini mengindikasikan adanya lapisan-lapisan konstruksi berundak, menunjukkan proses pembangunan bertahap yang dilakukan oleh manusia. Beberapa batu bahkan memperlihatkan jejak pemolesan dan pemotongan yang terlalu simetris untuk dikatakan sebagai hasil bentukan alam. Yang paling mengejutkan adalah hasil analisis karbon terhadap sampel tanah yang tertanam di antara celah-celah batu. Berdasarkan uji laboratorium internasional, usia beberapa lapisan mencapai 10.000 hingga bahkan 24.000 tahun sebelum Masehi. Angka ini sontak mengoyak batas imajinasi arkeologi konvensional. Usia 24.000 tahun jauh melampaui usia peradaban Mesopotamia.
atau Mesir kuno yang selama ini dianggap sebagai yang tertua di dunia. Klaim ini langsung mengguncang fondasi sejarah, seolah memaksa umat manusia untuk mempertanyakan kembali apa yang selama ini diyakini tentang asal-usul peradaban. Namun, temuan ini tidak lantas diterima dengan tangan terbuka. Banyak akademisi, arkeolog, dan geolog menilai bahwa penelitian yang digunakan terlalu spekulatif dan tidak mengikuti kaidah ilmiah yang ketat. Beberapa ilmuwan asing bahkan menyebutnya sebagai sains semu, pertarungan gagasan dan rongga misterius. Setelah temuan kontroversial dari tim Dr. Danny Hillman mencuat ke permukaan, atmosfer dunia ilmiah internasional langsung dipenuhi oleh suara-suara skeptis. Bagi sebagian kalangan, klaim bahwa Gunung Padang menyembunyikan struktur manusia purba berusia lebih dari 10.000 tahun terdengar terlalu fantastis dan mustahil. Hal itu secara langsung menantang kronologi sejarah dan arkeologi global. Kalangan arkeolog konvensional menegaskan bahwa tidak ada satupun artefak, alat batu, atau bukti budaya material lain yang ditemukan di sekitar situs yang bisa menguatkan narasi adanya peradaban maju purba. Mereka menilai bahwa tanpa dukungan bukti kontekstual yang kuat, usia batu semata tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa batu-batu tersebut adalah bagian dari bangunan buatan manusia. Namun, pihak pendukung berargumen bahwa apa yang ditemukan di Gunung Padang justru menandakan adanya lompatan sejarah besar yang hilang, dan bahwa ilmu arkeologi modern mungkin belum cukup berkembang untuk memahami sepenuhnya apa yang sedang mereka hadapi. Dr. Danny Hillman sendiri berulang kali menunjukkan hasil pemindaian geolistrik dan tomografi seismik yang mengindikasikan adanya ruang-ruang kosong atau rongga di bawah bukit. Sebuah fenomena yang jika terbukti bisa menjadi indikasi kuat bahwa bangunan itu memiliki fungsi dan rancangan arsitektural. Situasi semakin rumit ketika penelitian ini menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu, yang kemudian menginstruksikan pembentukan tim terpadu riset mandiri Gunung Padang. Langkah ini menimbulkan kecurigaan dari pihak skeptis bahwa keterlibatan politik mungkin mengindikasikan adanya agenda di luar kepentingan ilmiah murni, seperti nasionalisme berlebihan atau pencitraan. Seiring berjalannya proses ekskavasi dan pemetaan, keanehan-keanehan mulai terungkap dari hasil pemindaian bawah tanah yang dilakukan dengan teknologi modern. Hasil pemindaian memperlihatkan pola refleksi gelombang yang menunjukkan adanya kekosongan ruang yang bukan berupa lubang acak, melainkan formasi horizontal dan vertikal yang menyerupai lorong atau ruangan-ruangan tertutup, tersusun secara geometris. Fenomena ini memunculkan hipotesis bahwa Gunung Padang bukan hanya bangunan bertingkat biasa di permukaan, tetapi sebuah kompleks bangunan bawah tanah yang luas. Dr. Danny Hillman dan timnya bahkan menyebut bahwa struktur bawah Gunung Padang lebih menyerupai piramida berisi dibandingkan sekadar bukit alami. Mereka meyakini adanya inti buatan manusia di dalam tubuh gunung. Sebuah konstruksi yang mungkin menyimpan sisa-sisa ruang suci, makam kuno, atau bahkan ruang penyimpanan ilmu dari peradaban yang hilang. Pertarungan konservasi dan kebenaran. Proses pembuktian dugaan adanya ruang tersembunyi ini tidaklah mudah. Selain karena lokasinya yang berada di kedalaman puluhan meter, tim juga menghadapi penolakan keras dari sejumlah institusi. Pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya dan beberapa arkeolog senior memprotes metode pengeboran yang digunakan tim riset karena dianggap melanggar prosedur konservasi situs purbakala. Bagi mereka, terlalu banyak unsur spekulatif dalam proyek ini, dan penggalian skala besar akan merusak integritas situs. Namun, di tengah panasnya perdebatan, masyarakat justru semakin haus akan penjelasan. Jika benar di dalamnya terdapat lorong atau ruang tersembunyi, mengapa pemerintah tidak segera menggali dan membuktikannya? Kecurigaan tumbuh, memunculkan rumor tak berdasar di media sosial. Mulai dari keterlibatan kekuatan supernatural, situs penyimpanan pengetahuan leluhur, hingga spekulasi bahwa Gunung Padang adalah sisa peradaban Atlantis Nusantara yang hilang. Siapa pembangun dari masa yang hilang? Pertanyaan terbesar yang muncul dari seluruh kontroversi ini bukan hanya tentang apa yang ada di dalamnya, tetapi yang lebih fundamental, siapa yang membangunnya.
Ketika hasil riset menunjukkan usia struktur lebih dari 20.000 tahun yang lalu, logika kita sebagai manusia modern mulai goyah. Sebab, jika merujuk pada sejarah resmi, manusia yang mendiami wilayah Nusantara pada masa itu masih dianggap sebagai masyarakat pemburu pengumpul nomaden yang belum mengenal teknologi pembangunan selain alat-alat batu sederhana. Namun, data geologis yang ditunjukkan oleh tim peneliti seperti adanya campuran material buatan menyerupai semen kuno, formasi batu yang saling mengunci, dan pelapisan berulang. Semuanya mengarah pada satu kemungkinan. Gunung Padang dibangun oleh suatu peradaban yang tidak tercatat dalam sejarah. Peradaban ini, entah dari mana asalnya, seolah memiliki pengetahuan arsitektur, geoteknik, dan astronomi yang jauh melampaui apa yang pernah didokumentasikan. Mereka tidak hanya mampu memindahkan dan menata batu-batu besar, tetapi juga memperhitungkan arah mata angin, kesimetrisan, dan mengikuti arah tertentu. Inilah letak misterinya. Mengapa peradaban sebesar itu menghilang begitu saja tanpa jejak? Mengapa Gunung Padang adalah satu-satunya warisan yang masih berdiri dari dunia yang telah lama tenggelam? Teori ini diperkuat oleh hipotesis bahwa situs ini mungkin berasal dari masa sebelum bencana air bah besar yang mengakhiri zaman es terakhir, sekitar 11.600 tahun yang lalu. Periode yang dikenal dalam berbagai mitologi dunia, termasuk kisah Nabi Nuh. Di titik inilah perdebatan memuncak. Apakah data ini terlalu mengejutkan sehingga sengaja diabaikan oleh kurikulum arkeologi konvensional? Apakah kebenaran ini terlalu besar dan mengganggu keyakinan lama yang telah menjadi fondasi sistem pendidikan modern? Sampai hari ini, identitas pembangun Gunung Padang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Keberadaan situs ini menjadi tamparan keras bagi sejarah yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran absolut. Gunung Padang bukan hanya tumpukan batu yang diam, melainkan pengingat bahwa masa lalu tidak selalu seperti yang diajarkan, dan bahwa sebagian sejarah mungkin memang sengaja dikubur agar tidak pernah ditemukan kembali. Sahabat satu pesan, Gunung Padang adalah medan tempur antara ilmu pengetahuan, dogma, dan misteri Nusantara. Kita telah menggali lapisan luar. Kami berjanji, di episode mendatang kami akan terus mencari dan menyajikan misteri, serta sejarah tersembunyi yang lebih mendalam, lebih dramatis, dan lebih mencerahkan, termasuk mengungkap potensi kebenaran di balik situs-situs kuno lainnya di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.